Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Rabu malam kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tauhid, dan seperti biasa kita murajaah dulu. Ini pertemuan keberapa ini berarti? Pertemuan ke-7 dari awal pengajian kita. Dari yang tematik 9 ya. Baik. Kalau untuk bab ini pertemuan keberapa? Enggak, bab 2. Bab 2, kayaknya kelima ya. Bab 2 5 kali pertemuan. Jangan bosan ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa? Pertemuan yang lalu, minggu kemarin, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Beliau berasal dari Bani Khudrah. Ya, makanya disebut Al-Khudri. Baik. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Jadi kalau baca kisah itu, trik atau kuncinya, kalau baca kisah ya, hafalkan nama orang, angka-angka baik berkaitan dengan tanggal ataupun jumlah, sama nama-nama tempat. Karena nanti dari situ terpatri dalam pikiran kita, oh kejadiannya begini, kayak gitu. Masalah kita baca sejarah itu nggak ngerti tanggalnya, tahu kejadiannya tapi nggak ngerti tanggalnya. Benar kan? Perang Badar tanggal berapa? Tahun keberapa Hijriah? 2. Oh, 2 Hijriah. Ya kan, 2 Hijriah. Total sahabatnya berapa? 313, ada mengatakan 310, ada mengatakan 310 kurang. Khilaf para ulama dalam sisi angkanya. Tapi intinya 300 ke atas. Ya, jadi harus dihafalkan itu. Baik, kemudian di sini disebutkan kisah seorang nabi bernama Nabi Musa alaihissalam. Nasab Nabi Musa kepada bapaknya bernama Imran, dan beliau termasuk bagian dari Bani Israel. Baik. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah keutamaan beliau, dan Allah jadikan dia sebagai Kalimur Rahman. Tahu Kalimur Rahman ya? Orang yang diajak dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan bahwasan Nabi Musa adalah Kalimur Rahman? Apa ayatnya? Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah menjadikan Musa sebagai ya, orang yang diajak dialog. Tapi pada hadis ini, apa yang menjadi permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta apa Nabi Musa? Tapi bacaan doa dan zikir. Oke.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Kemudian di dalam hadis ini pula disebutkan tentang beberapa perkara. Tentang beberapa perkara. Bukan faedah ya, faedahnya belum faedahnya. Tentang beberapa perkara. Perkara yang pertama, perkara itu step by step kejadiannya itu apa saja susunannya. Permintaan Nabi Musa. Yang kedua, apa itu? Menjelaskan tentang fadilahnya la ilaha illallah. Yang ketiga, penetapan langit dan bumi itu ada 7 lapis. Kemudian yang keempat, penetapan adanya Allah berada di langit. Yang kelima, adanya mizan. Ini susunan pembahasan dalam hadis ini. Baru kalau kita tahu susunan pembahasannya, baru nanti keluar faedah di situ. Seperti bab ini, apa faedah yang pertama dalam hadis ini atau hadis yang telah kita pelajari pertemuan yang lalu? Besarnya keutamaan la ilaha illallah. Dan itu termasuk bagian dari perkataan tauhid dan butuh yang namanya keikhlasan kepada Allah. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Ya, keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Dan menunjukkan akan apa ya? Semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keutamaan Nabi Musa. Sebenarnya Nabi Musa banyak kok keutamaan. Sebutkan beberapa mukjizat Nabi Musa, diantaranya tongkat yang bisa menjadi ular, terus membelah laut merah, terus memukul batu. Salah satu itu termasuk bagian dari mukjizat Allah, yaitu kekuatan Nabi Musa memukul batu. Nanti kekuatannya banyak. Terus apa lagi? Mukjizat. Kita masih bahas mukjizat Nabi Musa. Apa? Anda bukan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Di antara mukjizat Nabi Musa adalah apa itu? Keluarnya cahaya dari kantong beliau. Ya, keluar. Dalam surat Thaha itu disebutkan. Ya, kemudian tongkat menjadi ular, kemudian banyak sekali, ada 9 disebutkan oleh para ulama yang telah disebutkan dalam Al-Quran tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Dan semua mukjizat Nabi Musa atau para nabi dan rasul terdahulu terkumpul semuanya, telah diberikan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Faedah yang ketiga, apa itu? Bahwasannya ibadah tidak boleh dilakukan kecuali sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Itu pendalilan dari mana itu? Atau itu faedah muncul dari kalimat hadis yang mana? Ketika Nabi Musa minta ke Allah diajarin ibadah. Jadi beliau sekelas Nabi aja nggak sembarangan ya ibadah. Nggak mengatakan, oh kan aku Nabi, terserah aku dong. Enggak. Ya, ibadahnya tetap minta ke Allah, minta petunjuk ke Allah. Lah kita bukan nabi wala rasul, sembarangan terkadang. Ya, kemudian yang keempat, tauhid dan kepada Allah Subhanahu wa taala pokok kebutuhan seorang hamba. Ya, dan itu sangat butuh sekali kita ini sama tauhid. Nggak bisa kita mengatakan apa belajar tauhid terus saya nggak butuh sama tauhid, itu nggak bisa. Banyak sekali aspek kehidupan kita yang membutuhkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, apa itu? Bahwasannya Allah berada di atas langit. Sebutkan dalil yang menunjukkan Allah berada di atas langit. Banyak sebenarnya. Contoh dalam surah Al-Mulk, bisa disebutkan mungkin siapa?
Amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di langit? Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan ya Allah di atas langit dalam Al-Qur'an. Tapi kemudian dalil dari hadis, kisahnya siapa? Seorang budak perempuan. Ya, ketika akan dibebaskan oleh tuannya, ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaannya? Ainallah, di mana Allah? Apa jawaban budak itu? Fis sama, di langit. Kemudian Rasul diam. Rasul diam itu menunjukkan takrir, sepakat Rasul. Beliau tidak menyanggah sedikit pun ucapan dari Jariyah. Benar nggak berarti? Benar. Jawaban Jariyah itu benar nggak? Benar. Jariyah itu budak wanita ya. Kemudian malah ditambah sama Rasul dengan pertanyaan, apa itu pertanyaan selanjutnya? Tentang Rasul itu sendiri dan siapa saya. Maka Jariyah itu mengatakan engkau adalah Muhammad dan Rasulullah. Ini Jariyah saja tahu bahwasanya Allah ada di atas langit. Ya, dan masih banyak lagi. Baik secara fitrah manusia pun Allah berada di atas langit. Baik. Kemudian mungkin ada yang bisa membawakan perkataan Imam Syafi'i. Panjang ya Ustaz. Bahasa Arab lagi kemarin. Kan ada terjemahannya. Wis lihat lagi aja wis videonya. Ya. Jadi Imam Syafi'i pun meyakini bahwasanya Allah ada di atas langit. Imam Syafi'i loh ya, meyakini Allah ada di atas langit. Ada orang mengatakan gini, nggak boleh kita bertanya ainallah, itu pertanyaan bid'ah. Di mana Allah itu pertanyaan bid'ah loh. Zaman Rasul aja ada kok. Zaman Rasul saja itu ada pertanyaan ainallah. Bahkan itu pertanyaan tauhid. Supaya hati seorang hamba itu yakin. Bukan ketika ditanya ainallah fi kulli makan. Ya, di mana-mana bukan. Tapi ainallah fis sama, yaitu di atas langit. Tapi faedah yang keenam, apa itu? Wajibnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan lafaz yang sempurna. Nggak boleh diambil potongan-potongannya, la ilaha saja, atau Allahu to, atau cuma satu huruf. Ada orang mengatakan itu sudah nikmat zikirnya. Wallahi nggak ada ceritanya Rasul zikir sampai nikmat kayak begitu. Itu kelebihan nikmatnya itu. Ya, ingat kita ini. Apa ya, senggedu-gedunya apa gedu itu apa ya, iya semangatnya kita lah gitu. Kita yang paling semangat ibadah, insya Allah ibadah kita nggak lebih semangat daripada Rasul, ya kan? Saat capek-capeknya ibadah kita, insya Allah ibadah kita nggak melebihi ibadah Rasul gitu. Makanya Allah itu nggak ngelihat pada capeknya kita. Enggak, tapi melihat gimana kita yang mengikuti beliau. Sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul nggak pernah mengucapkan Allah saja. Kemudian ada orang berzikir menyebut nama Allah saja. Apa yang diminta gitu loh? Bentuk apa itu? Mana pujiannya? Kan kayak gitu. Udah menyebut nama Allah itu sendiri itu pujian. Enggak, lafaz pujian itu banyak. Dan itu sudah ditetapkan. Jadi nggak usah buat lafaz baru. Ya, subhanallah kah? Alhamdulillah kah? Allahu Akbar. Itu kan pujian semua itu. Ya, la ilaha illallah. Ucapkanlah dengan kalimat sempurna. Jangan diambil hu-nya atau Allah-Allahnya saja. Karena Rasul tidak mengucapkan itu. Kalau ada orang mengatakan itu kan nggak apa-apa sebagai bentuk semangat untuk ibadah. Ya, nggak bisa. Antum modal semangat ibadah tapi nggak punya ilmu. Ya, kenapa orang Nasrani itu disifati dan abdallun? Karena mereka semangat ibadah tapi mereka nggak punya ilmu.
Taib, kemudian yang ketujuh, apa faedahnya? Taib, penetapan mizanul amal. Bahwasanya itu benar adanya. Ya, ada mizan, ada bagian timbangan, neraca timbangan bagian kanan dan kiri atau dua neraca timbangan. Yang mana untuk pahala kebaikan dan untuk keburukan. Nanti semua amalan hamba ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang kedelapan, apa itu? Taib, bahwasanya para nabi dan rasul pun membutuhkan la ilaha illallah. Nabi rasul butuh. Dan butuh pelajaran la ilaha illallah sekelas nabi dan rasul. Taib, kemudian yang terakhir menunjukkan bahwasannya taib, bumi memiliki 7 lapis sebagaimana langit. Taib, khanifidin azanallahu yakum, kita sampai hadis yang terakhir di bab ini, benar ya? Berapa kali pertemuan bab ini? 5. Ingat wasiat anak pribadi untuk anak pribadi pertama dan kepada antum semuanya. Jangan bosan belajar tauhid. Ngaji tauhid, jangan bosan. Sekarang ini akhir zaman penuh fitnah, benar nggak? Ya. Yang kata Nabi, saking kerasnya fitnah dan bahaya fitnah itu, yusbihu mu'minan yumsi kafiron. Yumsi mu'minan yusbihu kafiron. Paginya mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Menunjukkan apa? Kerasnya fitnah, pengaruh fitnah kepada hati kita. Fitnah itu, syubhat itu keras, sedangkan hati kita itu lemah. Maka tidak ada yang wajib kita lakukan sekarang kecuali belajar tauhid, membentengi diri dengan tauhid. Banyak kan kita mendengar fitnah Dajjal, tanda-tanda hari kiamat, benar kan? Kemudian propaganda Yahudi dan Nasrani yang berusaha menjauhkan kita dari Allah. Sebenarnya kalau ada orang mengatakan gini, sungguhnya kita ini dalam kondisi genting. Umat Islam dalam kondisi genting. Ya betul, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa soalnya? Karena betapa banyak propaganda Yahudi dan Nasrani yang kita banggakan. Padahal Yahudi dan Nasrani itu walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani, ya, mereka tidak akan pernah ridho sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi seperti itu. Dan mereka membuat propaganda agar supaya muslim ini keluar dari agamanya. Dan itu fitnah. Maka untuk membentengi diri kita dan keluarga kita adalah bertauhid, ngaji tauhid. Jangan bosan. Walaupun pembahasannya mengesahkan Allah saja dari awal sampai akhir, yaitulah tauhid. Karena itulah nanti Anda akan ditanya di alam kubur. Ya. Dan Anda tidak akan pernah bosan untuk menjawab, nggak akan pernah mengatakan saya bosan ditanya terus sama sampean malaikat, tanyanya itu. Tidak ada pertanyaan lain. Tidak akan kita mengatakan seperti itu. Karena itulah pentingnya tauhid. Ya, apalagi di zaman ini yang penuh dengan fitnah. Ya, semua orang berhak untuk bicara agar supaya fitnah dan syubhat itu tidak masuk dalam hati kita, maka perkokoh tauhid. Ibarat gini, bangunan nih, ya, tauhid itu ada pada pondasinya. Perkokoh itu pondasinya. Sampean gini aja. Kalau sampean mau beli rumah, nampaknya rumah itu bagus. Benar nggak? Tapi ternyata rumah itu dibangun tanpa ada pondasinya. Sampean beli. Murah rah aja coba. Dibagiin gratis aja mikir-mikir. Bener kan? Iya. Gratis loh mas, diobrol gratis. Tapi sampai lihat, waduh, nggak ada keramik itu langsung di atas tanah gitu. Nggak ada pondasinya. Ya, apa yang terjadi? Runtuh bangunannya. Betapa banyak orang yang sekarang gampang-gampangan antara wala wal baro, loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya kan? Oh nggak apa-apa, semua nggak apa-apa. Akhirnya apa? Syarat Islam dilecehkan, tauhidnya hilang, tanpa sadar dia menjadi orang yang murtad keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Itu fitnah, itu keras. Maka ayo kita ngaji tauhid. Jangan bosan. Ya, masa tiap Rabu ngaji tauhid terus, tidak ada pengajian lain. Baik. Kita lanjut lagi pada hadis yang terakhir. Hadis ini pendek. Meskipun pendek, moga-moga waktunya cukup. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
dan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Ya, dan hasan, hadis itu hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangi diriku dengan membawa dosa sepenuh bumi, seandainya kita menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian kalian berjumpa denganku di akhirat dalam kondisi kalian tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan memberikan kepadamu ya pahala ampunan sepenuh bumi. Jadi di sini ada jaminan bagi orang yang tidak menyekutukan Allah, sekalipun dia menghadap Allah dalam kondisi banyak dosa dan maksiat selain syirik, maka Allah pasti akan ampuni meskipun dosanya sepenuh bumi. Baik, kita bahas lagi hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalban rahimahullah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat dari suku Ansar, ya, dari Bani Khazraj atau suku Khazraj. Dan beliau merupakan pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat usia beliau 10 tahun. Jadi ibunya Anas bin Malik siapa namanya? Ibunya Anas bin Malik siapa sih? Rumaisa Ummu Sulaim. Ini ibu-ibu ini harus baca nih, jangan baca WA terus bu. Ya harus baca biografi perempuan, wanita-wanita solihah, istri-istri Nabi. Kemudian para sahabiat, diantaranya adalah Rumaisa, yaitu Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim itu pada saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, usia 10 tahun, di bawahnya Anas bin Malik dituntunnya oleh Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, biarkan anakku menjadi khadimmu. Apa khadim? Pelayanmu. Jadi pelayanmu, biarkan ya Rasul. Semoga dia mendapatkan kebaikan darimu dengan kebaikan yang banyak. Makanya banyak kan ternyata perbuatan Nabi yang di rumah, kalau nggak diriwayatkan oleh istri-istri beliau, ya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik di usia 10 tahun dia mengabdi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di usia 10 tahun. Selama berapa tahun dia mengabdi kepada Nabi? Ayo. Taib. Aisyah nikah sama Nabi usia berapa? Berapa tahun? 6 tahun. Oke. Kemudian berumah tangga dengan Nabi, di rumah Nabi menetap itu usia 9 tahun. Rasul wafat usia Aisyah itu 16 tahun. Berarti 10 tahun. Anas bin Malik pun hampir 10 tahun bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Anas bin Malik mengatakan, saya menjadi pelayan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan itu. Rasul nggak pernah menghardik Anas, nggak pernah marahi Anas. Padahal Anas bukan anaknya, benar kan? Itu pelayannya. Kata Anas bin Malik, suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk membeli sesuatu, untuk suatu keperluan. Ternyata pada saat masih kecil, namanya anak-anak ya, anak-anak pun begitu gitu. Ya, anak-anak pun begitu. Zaman sahabat lo bayangin, Anas bin Malik itu disuruh Rasul untuk suatu hajat keperluan. Kemudian dia lihat teman-temannya pada main, akhirnya Anas ikut nimbrung main. Padahal disuruh sama Rasul.
Akhirnya kata Anas, tiba-tiba ada suara Rasulullah manggil diriku, wahai Anas, ayo pulang. Diajaknya pulang sama Rasul, nggak dimarahin, nggak apa, sudah mainnya, ayo pulang. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak para ulama membahas secara panjang lebar tentang perbuatan Nabi kepada Anas. Lihat apa itu? Selayaknya seorang pendidik itu tahu fase-fase umurnya anak. Ya, ada saatnya anak itu nanti di usia tertentu dia bermain. Ada saatnya sambil bermain dia harus diberikan pengajaran dan pelajaran. Jadi seperti itu. Sebenarnya banyak salah pendidikan dari kita ini. Sehingga ulama itu bagi orang tua hanya sekedar hayalan. Benar kan? Iya, kenapa soalnya? Karena pendidikannya salah. Anak dari kecil nggak dibiasakan untuk amalan soleh. Ustadz, masa iya masih kecil sholat? Masa iya begini dulu? Jangan remehkan masalah urusan anak kecil. Apalagi anak sampean. Anak itu peniru yang baik. Anak itu peniru yang baik. Jadi hati-hati dalam memberikan contoh kepada anak, mengajarkan kepada anak. Karena nggak sembarangan. Apa yang antum lakukan di rumah, terutama bapak-bapak ya. Bapak-bapak itu kan jarang di rumah, benar nggak? Tapi sekali ke rumah itu menjadi cermin besar buat anak. Kadang orang tua jadi bom waktu buat anak. Termasuk bapak. Wahai para bapak, Anda dikenal dan terpatri dalam otak anak. Anda dikenal seperti apa Anda? Itu ketika anak mendengar suara sandal Anda di depan pintu. Kalau Anda baik, kedengaran suara sandalnya, maka anak akan menyambut Anda karena Anda baik. Kalau Anda adalah orang yang kereng contohnya, suka marah nggak jelas ke anak contohnya, ya kan? Ya udah, sampean mau masuk ke rumah itu, apa bayangan anak? Waduh, orang bapakku takut kan? Nah, iya, seperti itu. Terkadang bapak itu jadi bom waktu. Ya kan kowam Ustaz, ya kowam. Ya, tapi dia harus menjadi orang terbaik di rumahnya. Jadi seperti itu. Ya, maka coba lihat Anas bin Malik nggak bakal dapat banyak hadis dari Rasul kecuali Ummu Sulaim rela menyerahkan Anas bin Malik ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar kan? Karena itulah pendidikan terbaik. Karena itulah pendidikan yang terbaik yaitu lingkungan. Baik, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik. Wa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berdoa kepada Anas bin Malik, untuk Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, ya perbanyaklah hartanya. Hartanya siapa? Anas bin Malik. Dan anak-anaknya, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Mata sanata isna wa tis'in, pada tahun 92 Hijriah, ada yang mengatakan 93 Hijriah, dan Anas bin Malik sampai pada usia 100 tahun lebih. Usia Anas bin Malik itu 100 tahun lebih. Dan ini keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pernah kita jelaskan ya masalah Anas bin Malik, bagaimana Allah kabulkan doa Nabi. Allah perbanyak harta Anas bin Malik, yang asalnya kebun kurma itu cuma setahun 2 kali panennya, Anas bin Malik 3 kali. Ya, anaknya Anas bin Malik itu jumlahnya banyak. Sampai Anas bin Malik pun sering memandikan anak-anaknya yang wafat. Menunjukkan apa? Banyak anak. Dan memang banyak anak itu rezeki. Jangan dibatasi. Nggak boleh dibatasi. Ya, keluarga berencana 2 anak cukup, bagus. Ya bagus, 2 anak cukup. 3 ke atas bagus, benar kan? 10 ke atas amat baik, ya kan? Kalau ada orang mengatakan jangan banyak anak, nanti kasihan anaknya nggak kerumat, pendidikannya nggak kecanda. Itu kalau emaknya kerja. Ya, itu kalau emaknya kerja, mau punya anak 1 nggak kerumat.
anak lebih suka masakan pembantunya daripada masakan emaknya. Anak lebih suka masakan pedagang bakso daripada masakan emaknya. Nggak wajar memang. Kalau sudah ibu keluar rumah sudah fantadiri sa'ah sudah. Tunggu kiamatnya di rumah tangga itu. Ya kan, apalagi kerja. Nah, seperti itu. Jadi jangan gampang-gampang ya. Seorang istri itu kerja, jangan gampang-gampang. Kecuali pekerjaan yang sifatnya itu sesama wanita contohnya. Tidak memakan banyak waktu dan dibutuhkan. Contoh seperti pendidikan Al-Quran, memang itu pondok putri membutuhkan pengajar, kan nggak selamanya ada di situ gitu. Ya, adapun seperti bekerja-pekerja hanya untuk mencari nafkah, suaminya jadi bapak rumah tangga. Sebaik-baiknya suami di rumah, suami yang pintar nyuci piring, nyuci baju, pintar masak, tetap namanya laki-laki pengangguran. Benar kan? Iya, laki-laki harus keluar. Sebaik-baiknya ibu di rumah, dia menyuci, masak begini, nggak ada istilahnya perempuan pengangguran. Memang fitrahnya kerjaannya di rumah. Kalau perempuan sudah keluar, namanya bukan wanita karir, wanita kurir. Jadi hanya menjadi sekedar kurir duit saja. Tidak ada berkahnya. Maka ini harus diperhatikan ya. Pokoknya kalau pengen punya anak soleh, ibunya suruh di rumah dulu. Ibunya suruh stay di rumah, standby di rumah, urusin tuh rumah tuh. Ya. Jadi anak ingat perkataan orang-orang kampung ana dulu. Mbah-mbah itu. Orang-orang tua mengatakan apa? Perempuan itu nak. Aduh. Bu, itu anaknya tidur ya Bu ya? Mungkin terlalu keras suaranya. Ya. Jadi kalau kata orang tua dulu mengatakan apa? Perempuan itu tugasnya di rumah ada di 3R. Kalau dia perhatikan itu urusan rumahnya atau rumahnya bakal bahagia. Apa itu? Dia menunaikan kewajibannya di sumur. Apa itu? Nyuci, yang berkaitan dengan pakaian macam-macam, wis kan dulu zaman dulu sumur kan? Iya, nggak ada mesin cuci asal pencet, ya kan? Ini kan perkataan orang dulu. Kemudian R kedua di dapur. Kalau dapurnya bagus, manajemen dapurnya bagus sudah pengeluaran pemasukan, benar kan? Yang ketiga di kasur. Mungkin ini menurut kita, oh masa iya? Coba. Perhatikan perempuan itu di 3. Artinya di kasur dia tunaikan kewajiban suaminya, dia tahu kapan anak-anaknya waktunya tidur. Ya kan betapa banyak orang tua urusan tidur anak aja pusingnya dia. Kalau malam anak nggak tidur dikasih HP, sudahlah. Mau anaknya bangun subuh, mana mau? Ya, atau ketika mau masuk kasur, anaknya dikatakan apa? Nak tidur besok sekolah. Ya kan, sekolah lagi, perasaan baru pulang sekolah tadi sore suruh tidur sekolah lagi. Jangan ngomong sekolah, nah biar besok sholat subuhmu nggak kesiangan. Jadi dia terpatri, oh ya besok saya bangun sholat subuh, bangun sholat subuh kayak gitu. Tidak mikirin sekolah, urusan sekolah nanti setelah sholat subuh mikirin sekolah. Yang terpatri dalam otak anak kita, oh ya apa ya sekolah ya. Baru pulang sekolah, malam sudah ribut sekolah. Gitu ditambahi sama bapak emaknya. Pakai les lah. Kalau mau tidur biar besok bisa sekolah. Jangan, kasihan. Lihat bagaimana Rasul mendidik anak-anak beliau menjadi laki-laki yang saleh dan saleh. Anas bin Malik dianugerahi anak yang sangat banyak. Kemudian Anas bin Malik termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi SAW hadisnya. Ya, dan termasuk sahabat 5 besar lah, 3 besar. Di antaranya adalah Abu Hurairah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Anas bin Malik nomor 2, baru kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha. Intinya Anas bin Malik merupakan sahabat yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwasannya
Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan anak Adam, ibnu Adam. Karena sungguhnya manusia berasal dari Adam, bukan dari monyet. Ya kan? Kata siapa Darwin itu asal dari monyet katanya. Anak nggak terima. Antum jangan terima ya. Nah, kita ini dari Bani Adam, anak turunan Adam. Kita ini keturunan Nabi. Iya nggak sih? Iya, Nabi Adam. Gitu. Mulia loh. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam kondisi dalam bentuk yang sempurna. Sempurna ya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, Allah panggil kita dengan nama bapak kita, yang menunjukkan arti kemuliaan. Kemuliaan. Allah nggak panggil nama kita. Ya, jika seandainya Allah panggil hambanya, maka Allah sandarkan kalimat hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan kemaha lemah lembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya engkau mendatangi aku dan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpai aku dalam kondisi tidak menyekutukan suatu apapun denganku, maka aku akan mendatangi dirimu ya dengan ampunan sepenuh bumi. Khonifidin azanallahu yakum. Apabila kita mau jelaskan bagaimana keadaan seorang hamba, anak Adam itu dinamakan dengan insan. Ya, manusia itu dinamakan dengan insan. Insan itu mahallul khata' wan nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Kadang kesalahan itu kita lakukan karena sebab ketidaksengajaan. Kadang kita lakukan karena sebab penyakit lupa. Kadang dosa itu dilakukan dengan sengaja. Itulah anak Adam. Dan Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu pasti pernah berbuat salah. Meskipun Rasul, ya meskipun Rasul, tapi Allah jaga kemuliaan Rasul, ya semuanya. Kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya hadis tersebut dan hadis ini? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari setiap dosa hambanya. Kita ini anak Adam. Ngaku nggak ngaku, kita ini banyak dosa. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sendirian. Ketika jiwa manusia merasa bahwasannya saat itu tidak ada seorang pun yang melihat dirinya, dia hanya merasa bahwasannya tidak ada orang mengawasi saya, tapi dia tidak merasa bahwasannya ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Dihantarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dihantarkan untuk kemaksiatan kepada Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita gunakan untuk maksiat, benar nggak? Ya, Allah berikan nikmat sehat kepada kita, kita gunakan untuk apa? Maksiat. Allah berikan nikmat iman kepada kita, kita lalaikan iman tersebut. Kita bahkan perturutkan hawa nafsu kita. Kita bahkan baik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merintahkan salah satu anggota pasukannya, bertanyalah kepada Abdullah bin Abbas, apa ayat yang menjadi pengharapan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ayat apakah yang menjadi pengharapan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu membacakan firman Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang mana kalian berbuat kezaliman. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang berbuat kezaliman kepada diri-diri mereka. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita pada ayat tersebut, wahai hamba-hambaku yang mana kalian berbuat banyak kezaliman dan dosa, Allah tidak sebut kita dengan nama dosa yang kita perbuat. Allah tidak sebut kita wahai hamba yang suka bermaksiat, wahai ahli maksiat. Allah tidak sebut kita. Allah tidak sebut kita dengan ya mujrim, tidak, ya kafir, tidak. Allah tidak sebut itu. Allah sebutkan qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah kasihi kita, Allah sayangi kita. Allah masih menyebut kita dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Sembari Allah ingatkan kita alladzina asrafu, yang mana mereka semua telah menzalimi diri-diri mereka. Kezaliman apa yang kita perbuat? Maksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sekalipun kalian membawa banyak dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Lihat dalam hadis ini, lau ataitani biqrabil ardi khataya, seandainya kalian menemui diriku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Dan dosa dan maksiat itu muncul dari hati yang sedikit keimanannya, kemudian jauhnya dari sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang penggembala kambing, kemudian diujilah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai pemuda, juallah kambingmu kepadaku. Dia mengatakan, saya tidak memiliki kambing tersebut, saya hanya menggembala kambing itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, juallah kepadaku satu dan ucapkanlah dan bersaksilah kepada Tuhanmu bahwasanya kambingnya hilang. Insya Allah Tuhanmu nggak tahu apa yang diperbuat oleh dirimu. Kemudian pemuda ini mengatakan, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, wa madza aqulu lillah, apa yang akan saya katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada suatu hari harta dan anak-anak tidak lagi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dan hati yang selamat.
Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah yang Maha mengawasi setiap gerak hamba. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui mata-mata khianat dan apa yang dalam hati hamba. Allah Maha tahu perbuatan kita. Sekalipun hamba tidak mengetahui maksiat kita, ada hari kebangkitan dan hisab di sana yang kita akan mengetahui apa yang telah kita perbuat. Dan manusia pun akan melihat perbuatan yang selama ini kita sembunyikan. Maka di sini ikhwan fillah azanallahu iyyakum, tauhid itu fungsinya kuatkan, berguna sekali kan, agar supaya kita tidak banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan dan beralasan saya Bani Adam, kemudian Anda merasa berhak untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak. Anda Bani Adam, sebaik-baik Bani Adam adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Taubatlah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Sebelum datang suatu hari yang mana kalian tidak lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Setiap hamba akan mempersaksikan perbuatannya. Ya. Lisannya terkunci, semua anggota tubuhnya bersaksi. Sampai-sampai hamba tersebut mengatakan qalu antaqana Allah. Siapa yang mengatakan yang membuat dirimu bisa bicara? Wahai tangan, wahai kaki. Kaki tangan mengatakan qalu antaqana Allah, kami dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi antaqa kulla syai', yang Allah berhak untuk menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perbuatan hamba. Apa yang Anda lakukan di rumah, apa yang Anda lakukan dalam segala sesuatu, dalam kondisi apapun Allah mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang ilmunya dan pandangannya, pengawasannya meliputi segala sesuatu yang ada di dunia. Mengetahui setiap perbuatan-perbuatan hambanya. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan kita. Ada Allah yang melihat kita. Maka tidak akan ada hati yang memiliki sifat muraqabatullah kecuali hati tersebut adalah hati yang bertauhid kepada Allah. Bagaimana dia akan memiliki hati yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah jika tauhidnya lemah? Ketika seorang hamba melakukan dosa, maka ketahuilah itulah kelemahan tauhidnya. Saat itu lemah tauhidnya, lemah imannya. Maka itulah diri kita, kondisi kita sekarang seperti itu. Maka inilah ikhwan fillah azanallahu yakum, Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ketika kita melakukan perbuatan kemaksiatan, Allah tetap berikan rezeki kepada kita. Allah tetap berikan kehidupan kepada kita. Allah tidak langsung binasakan kita. Allah berikan masa tenggang untuk bertaubat kepadanya, untuk kembali kepadanya, untuk mengakui setiap dosa. Akuilah dosa kita kepada Allah. Akui ini. Hasibu qabla an tuhasabu wa wazinu qabla an tuzanu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah. Kemudian timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Faman husiba udzib, kata Nabi, maka barang siapa yang dihisab maka dia diazab. Nas'alullah salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Karena sungguhnya ampunan Allah itu sangatlah luas. Dan tidak ada zat yang maha pengampun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dosa kita sepenuh langit dan bumi, ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Jangan pernah putus asa kembali kepada Allah. Anda boleh merasa diri Anda berdosa, tapi jangan sampai putus asa. Karena Allah tidak suka kepada hamba-hambanya berputus asa dari rahmatnya. Ya,
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu mir rahmatillah, wala tayasu mir rauhillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka marilah kita senantiasa mengaku terhadap dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bisa adzan dulu, kemudian kita lanjut sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita lanjut sebentar. Faedah dari hadis ini sangat banyak. Di antaranya disebutkan oleh muallif ada 6. Yang pertama adalah fadlut tauhidi wa kasratu sawabi. Ya, fadilah keutamaan tauhid dan banyaknya pahala atau ganjaran bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang bertauhid banyak sekali pahala dan keberuntungan yang dia dapatkan. Jadi tidak ada keberuntungan seorang hamba kecuali hamba tersebut harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afihi. Hadis ini menunjukkan luasnya fadilah Allah, kedermawanan Allah, rahmatnya dan ampunannya. Betapa luasnya fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba. Kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya rahmat Allah dan ampunan, maafnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Allah tidak biarkan hamba itu dalam kondisi berdosa terus. Tapi Allah berikan peluang. Allah berikan masa tenggang, ya, agar supaya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan masalah manhaj. Hadis ini menunjukkan, ya, bantahan bagi orang Khawarij. Hadis ini bantahan bagi kelompok Khawarij
yang mana mereka mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Padahal dosa besarnya bukan syirik. Jadi bagi orang Khawarij, orang berzina itu kafir. Nah, orang Khawarij itu yang suka mengkafirkan. Ya, kafir. Orang melakukan dosa kafir. Ini orang Khawarij. Orang Khawarij loh ya. Mereka berpendapat orang yang mencuri dosa besar, pokoknya semua dosa besar apabila dilakukan salah satunya maka menyebabkan kafir. Ini keyakinan Khawarij. Tahu Khawarij ya? Khawarij itu ya li khurujihim 'alal umara. Dinamakan Khawarij karena sebab mereka yang memberontak, suka memberontak kepada pemerintah. Suka memberontak kepada pemerintah baik lewat lisan tulisan sebelum senjata. Zaman Utsman itu, kenapa darah Utsman itu tumpah? Dan Utsman itu adalah korban pertama dari keideologi pemahaman Khawarij. Itu perlu dibahas tuh, diusut tuntas tuh. Ternyata Khawarij itu sebelum membunuh Utsman bin Affan, mereka memberontak kepada Utsman lewat ucapan, disebarkan desas-desus, salah memahami tulisan. Akhirnya mereka memberontak kepada Utsman. Mereka sangka dengan memberontak kepada Utsman dan membunuh Utsman permasalahan kelar. Enggak, setelah itu malah permasalahan lebih besar. Ingat, kita berkata seperti ini bukan berarti kita menyepakati kezaliman. Tapi kezaliman tidak layak dihilangkan dengan kezaliman yang lebih besar atau yang serupa. Gak bisa. Paham baik-baik? Gak bisa Anda membersihkan najis dengan mencuci pakaian Anda dengan air kencing. Gak bisa. Malah tambah buruk di situ. Sama seperti itu. Ya. Nggak bisa kita membasmi kezaliman dari pemerintah kita dengan kezaliman yang semisal. Allah itu maha adil. Ya, Anda bukan pendukung perusahaan ini, enggak. Ahlussunnah wal Jamaah ya berkeyakinan seperti itu. Lihat bagaimana mulianya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah seperti ini. Beda sama orang Khawarij. Suka mengkudeta dan betapa banyak yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin di luar sana, seperti yang terjadi di mana Mesir dan yang lainnya, ya, orang-orang ikhwani, ya, orang-orang ikhwani dan yang lainnya, atau orang-orang yang bermanhaj khariji atau khawarij yang suka dengan vokalnya suka protes kepada pemerintah. Jangan, ya. Allah tidak bertanya apa yang diperbuat oleh pemerintah kepada dirimu. Allah nggak bertanya tentang itu kepada kita. Apa yang telah kau lakukan kepada pemerintah? Itu yang Allah tanya kita. Yuk pikirin hisab kita masing-masing itu. Rasul sudah mengajarkan itu cara memberikan nasihat kepada pemerintah dengan cara terbaik. Ambil tangannya, dudukkan. Ajak berbicara empat mata. Kalau sudah dia tidak mau menerima, ya sudah, gugur kewajibanmu. Doakan dengan cara yang baik, dengan doa yang baik. Tidak mengumbar kesalahan-kesalahannya, ya, tidak mengumbar maksiat-maksiatnya. Nah itu seharusnya yang kita lakukan. Lah sampai aja sama rakyat aja kan, diumbar kesalahannya suka, nggak suka. Maka seperti itu. Dan ingat, pemimpin itu cerminan dari rakyat. Makanya mohon maaf ya. Ya, orang yang suka demo-demo, dia kira kalau yang di demo itu, ya, nanti kalau semua sudah nggak ada, dia naik, dia juga di demo. Bener ya? Dan itu akan senantiasa berlangsung. Karena keburukan itu dibasmi dan keburukan, bukan diperbaiki dengan kebaikan. Maksud hati memperbaiki tapi dengan keburukan. Bukan malah tambah bagus, malah tambah jelek. Maka itu yang terjadi kan, ya, terutama di negeri kita. Maka tinggalkanlah jalanan, makmurkanlah masjid.
Ya, giliran jalanan dimakmurkan, giliran masjid ditinggalkan. Ya Ustaz, terus gimana kalau pemerintah begini? Udah enggak usah dipikir, ngaji tauhid yang benar. Ngaji tauhid yang benar. Biar manhaj kita itu lurus. Ya, harus kita belajar manhaj lebih dalam itu sebenarnya. Ya, wajib belajar manhaj lebih dalam. Jadi jangan sampai teracuni dengan keyakinan Khawarij. Yang keempat, isbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi. Yang keempat adalah menetapkan bahwasannya Allah berfirman. Bahwasannya Allah memiliki sifat berbicara sesuai dengan keagungannya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Itu Al-Quran. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Bukan seperti keyakinan yang muncul dari keyakinan apa itu? Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Mu'tazilah meyakini bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Mereka menggunakan akal. Loh, nggak semua syariat itu menggunakan akal, nggak bisa. Ada sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Sampean mikir langit ketujuh aja nggak bisa kan? Iya. Sampean mikir bentuknya syaitan aja nggak bisa. Padahal syaitan di kanan kiri kita nih. Pikirin tuh bentuk syaitan lagi ngapain kayak dia. Entah lagi gangguin kita, bisikin kita, ngerasuki kita dalam urusan tauhidnya, coba. Ya, coba kita perkara gaib aja nggak bisa dijangkau pakai akal kita. Makanya apalagi urusan yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an adalah kalamullah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Dan itu keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan para ulama al-aimmatul madzahib al-arba'ah. 4 imam mazhab meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Nah, itu harus diyakini. Baik. Kemudian yang kelima, bayanun li ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa kasirihi wa la yakfi qauluha bil lisan. Hadis ini menjelaskan makna la ilaha illallah dan bahwasanya la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan sedikitnya ataupun banyaknya. Sedikit ataupun banyak wajib bagi Anda tinggalkan. Ustaz, ana kesyirikannya cuma pakai jimat aja, lebih dari itu enggak. Tinggalkan. Anda mengikrarkan la ilaha illallah, tinggalkan itu. Anda cuma berharap-harap aja Ustaz ke orang-orang itu. Tinggalkan, karena itu mengurangi tauhid. Jadi tauhid itu enggak cuma saya beriman, saya bertauhid, enggak. Ya, tapi tinggalkan kesyirikan. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu konsekuensi orang muslim. Kemudian yang terakhir, isbatul ba'si wal hisabi wal jazai. Penetapan adanya hari kebangkitan. Penetapan adanya hari di mana manusia akan dihisab setiap amalannya. Dan penetapan bahwasannya setiap amalan hamba akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, ya, meskipun sebesar biji dzarrah khairan yarah, maka dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan meskipun sebesar biji dzarrah, maka dia pasti akan melihatnya. Dan tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap perhitungan Allah. Innallaha sari'ul hisab, dialah Allah yang maha cepat dan tepat dalam menghisab hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surganya dan masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab wal adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bertemu pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.